Pak Jokowi memang dengan sadar sebenarnya sedang punya agenda. Dia tetap tidak mau tersentuh hukum, dia tetap mau semua proyek-proyek, plan-plan yang sudah dilakukan itu semuanya aman. Jokowi masih memainkan banyak peran dan Prabowo masih tidak bisa melepaskan diri. Nah, nggak tenang dong, nggak tenang, nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Hah, beda dengan SBY ya kan, yang udah selesai jadi presiden bisa bikin lagu, bisa nyanyi, ya kan, bisa main gitar, main apa, piano sama cucu, ya kan. Nah ini orang udah jadi bekas presiden, tapi masih juga didatengin oleh taipan-taipan, bohir-bohir, bandar-bandar, cukong-cukong. Makanya negara ini bukan punya Mulyono, jadi nggak bisa seenaknya, bukan punya Jokowi juga, negara ini punya rakyat Indonesia. Pak Jokowi memang dengan sadar sebenarnya sedang punya agenda, sedang melakukan desain-desain tertentu. Nah, kalau saya melihat apa tujuannya? Ada dua. Yang pertama adalah untuk tetap mengamankan dirinya atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat selama 10 tahun periode kekuasaan. Dia tetap tidak mau tersentuh hukum, dia tetap mau semua proyek-proyek, plan-plan yang sudah dilakukan itu semuanya aman, terwujud. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita nggak bisa naif, Pak Jokowi sedang bekerja untuk 2029 untuk memuluskan Gibran. Iya. Jadi Pak Jokowi sedang bekerja, bukan Pak Jokowi sedang post power syndrome. Jadi harusnya Prabowo berhati-hati ya. Nah, ini dia. Karena kan oke bahwa Pak Jokowi ini bukan post power syndrome, justru dia sedang menyiapkan sesuatu. Betul. Ya? Ini dia yang harus kita bahas. Saya ingat saya duduk terakhir di sini adalah 1 hari sebelum pelantikan presiden, dan di situ saya sudah mengingatkan tentang gemuknya kabinet, lalu bagaimana Pak Prabowo yang insecure sehingga harus tetap mengikuti apa yang dikatakan Jokowi. Nah, hampir 100 hari kita masih dan makin melihat indikasi bahwa Jokowi punya peran besar dalam pemerintahan. Jokowi masih memainkan banyak peran dan Prabowo masih tidak bisa melepaskan diri. Nah, kita bisa melihat dari misalnya awalnya sejak persiapan pilkada kemarin. Pilkada Desember bagaimana Prabowo datang ke rumah Jokowi. Seorang presiden datang ke rumah Jokowi di Solo. Itu kan sebuah gestur yang menunjukkan siapa yang berkuasa. Itu gestur yang menunjukkan bukan lagi sekedar Pak Prabowo sopan santun menghargai mantan, enggak. Memang ada relasi kuasa di mana powernya masih lebih besar yang didatangin itu kan, yang di Solo ini dia masih mengendalikan ya. Nah, betul. Nah, lalu kita juga bisa lihat bahwa dalam pemerintahan Pak Jokowi sekarang, Pak Prabowo sekarang masih banyak orang-orangnya Jokowi. Lebih dari 50%. Ya, itu. Baik di kabinet dan juga orang-orang yang di penegak hukumnya. Jadi, ini unik. Setiap pemimpin negara dimanapun, saya pikir, pasti selalu ingin melepaskan diri dari bayang-bayang presiden dan pemimpin negara sebelumnya. Dia ingin menjadi the real presiden. Dia ingin membuat legacy sendiri. Tapi ini tidak terjadi di Prabowo. Ditambah lagi kerusakan, permasalahan yang ditinggalkan Jokowi, warisan persoalan yang ditinggalkan Jokowi, itu semua menjebak Prabowo kan sebenarnya. Prabowo seperti orang bingung. Bang Abraham selama hampir 100 tahun. Jadi 100 hari. Jadi kalau orang baru menjabat lalu ingin menunjukkan quick win, mau menunjukkan program 100 hari, nggak ada kan ini kan. Semuanya yang dilakukan ini hanya melanjutkan segala kebobrokan karena memang nggak ada keberanian untuk melakukan itu. Jadi segala warisan buruk harus dilanjutkan. Sekarang kita bisa lihat bagaimana Prabowo mulai bicara tentang lahan sawit yang diperluas. Lalu Menteri Kehutanan bilang 20 juta hektar hutan akan dibuka untuk tebang untuk pangan dan energi. Itu semua kan bagian kelanjutan dari segala beban pemerintah sebelumnya itu. Kita tahulah kerusakan institusi, korupsi, IKN yang masih menjadi beban. PSN itu jadi beban semuanya. Jadi Pak Prabowo itu sebenarnya bingung kan, tapi dia tidak mampu melakukan itu. Jadi saya
kalau Pak Prabowo misalnya nonton ini nih misalnya nih, Oke. udahlah segera cut saja hubungan dengan Jokowi. Itu satu-satunya jalan untuk bisa menjadi pemimpin yang sebenarnya, gitu. Selain itu yang kedua adalah ganti orang-orang Jokowi di lembaga-lembaga penegak hukum. Bekas presiden ditemuin oleh Taipan, mau ngapain? Mau nagih. Hah, mau nagih, mau ngapain? Mau ngerayu, ntar lama-lama ujung-ujungnya ngancem, aduh. Nggak tenang, nggak bisa tidur. Hah, beda dengan SBY ya kan, yang udah selesai jadi presiden, bisa bikin lagu, bisa nyanyi, ya kan, bisa main gitar, main apa, piano sama cucu, ya kan. Nah ini orang udah jadi bekas presiden, tapi masih juga didatengin oleh Taipan, bohir, bandar, cukong. Hah, makanya negara ini bukan punya Mulyono, jadi nggak bisa seenaknya, bukan punya Jokowi juga, negara ini punya rakyat Indonesia, perjuangan para habaib dan ulama yang menumpahkan darahnya di Indonesia, ya kan. Kok pakai aturan Mulyono, pakailah. Sudah selayaknya pakainya harusnya aturan Islam. Kalau udah pakai aturan Islam, syariat Islam, kan merdeka atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka mengisi kemerdekaan harusnya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak begitu ya begini jadinya. Inilah.com. Ya elah, kita bacain aja beritanya. Begini jadinya. Kalau merdeka mengisi kemerdekaan tanpa pakai aturan Allah, begini nih. Apakah pakai aturan cukong, aturan bandar, aturan oligarki? Aduh, ngeri sedap. Jokowi disambangi Taipan Lipo Group. Wah, saya Didu bilang apa? Saya Didu, kita bacain beritanya. Keluarga Taipan Lipo Group di Solo. Ya, ngapain di Solo? Mau kuliner. Mau makan soto Solo, sate Solo. Nggak mungkin kayaknya. Nagih, apa nagih? Ataukah gimana? Aduh. Meski tak lagi menjabat sebagai presiden, Jokowi Mulyono tetap menarik di mata para tokoh politik hingga Presiden Prabowo, hingga para lipo-lipo, cukong-cukong, dan lain sebagainya macamnya, ya kan? Nah sekarang pada pendiri dan penguasa Lipo Group datang ke tempatnya Jokowi. Jokowi pamer kunjungan dari paket lengkap petinggi Lipo Group. Dari Mokhtar Riyadi, Taipan, James Riyadi, John Riyadi, dan kerabatnya ke rumahnya Solo. Dari sekian banyak konglomerat ini yang melaratin rakyat. Hah, konglomerat kali beritanya konglomerat. Yang dekat dengan Jokowi mungkin baru Lipo Group yang datang ke Solo. Nah, kemarin Aguan, ini mau IKN cuman buat nyelamatin muka Jokowi. Sekarang Lipo Group datang ke tempat Jokowi. Menurut mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, kunjungan Mokhtar Riyadi sekeluarga membuktikan. Aduh, bulu kuduk merinding bulu kuduk ya kan, bukan lihat setan ya kan, tapi lihat bagaimana kelakuan ya kan, ya, kayak begitu dah. Ini membuktikan bahwa Lipo Group adalah anak emas Jokowi gitu menurut Bang Said Didu, khususnya di periode pertama Jokowi dan periode kedua. Jokowi memberikan keistimewaan proyek pembangunan Meikarta milik Lipo Group. Meikartanya mangkrak, memberikan harapan IKN keaguan. IKN-nya gimana, mangkrak atau enggak tuh, gimana? Termasuk yang disinergi dengan mega proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Sayangnya proyek Meikarta mangkrak, Meikarta gagal. Banyak rakyat yang uangnya juga belum kembali. Aduh, kacau. Kemudian di sejumlah pejabat negara, pimpinan parpol dikerahkan Jokowi menjadi tenaga pemasaran Meikarta. Jadi Meikarta udah mangkrak, sekarang mau bikin IKN, sekarang mau bikin PIK ala aguan. Kacau. Mereka sebenarnya analisa Al-Fakir nih diduga kuat mereka itu ingin para Taipan ini, para kapitalis ini, para cukong-cukong ini ingin Jokowi dapat memastikan dan menjamin dan dapat mengamankan jalannya proyek-proyek yang sudah diberikan Jokowi ke mereka, para cukong-cukong ini, ya kan? Apalagi di masa pemerintah Prabowo, apakah akan lanjut proyek-proyek mereka, ya kan? Bagaimana jaminan Jokowi? Kan gitu, jaminannya apa kan? Kemudian ada perang antar 9 naga sudah dimulai kayak nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bi zalimin. Naga sama naga ribut. Kita jawabnya apa? Ketawain aja. Naga sama naga ribut, ya kan? Ada Aguan, ada James Riyadi, atau siapa yang dirempang tuh, Tommy Winata belum lagi. Aduh. Mereka diduga mulai muak dengan Jokowi, ya kan? Ada yang percaya juga kayaknya Jokowi bisa ngatur Prabowo kayaknya. Gimana? Apakah Prabowo bergerak sendiri atau gimana? Ada. Setelah Aguan nyanyi dengan suara yang fals, ya, di Tempo, satu demi satu naga-naga ini ribut. Satu persatu para naga Taipan dan semua pihak-pihak berdatangan, nagih utang, nagih janji, nagih komitmen, ya kan, silih berganti berdatangan ke rumah Jokowi. Terlalu banyak permasalahan dengan Pak Jokowi ini ya. Masyarakat jadi bingung ya. Kita selalu dibentur-benturkan dengan permasalahan-permasalahan Pak Jokowi ini. Perbenturannya yaitu kadang yang pro tetap membela Pak Jokowi, yang tidak pro tentunya tidak akan membela Pak Jokowi. Dan banyak sekali polemik-polemik tentang Pak Jokowi ini ya. Tidak ada henti-hentinya mantan presiden yang satu ini. Tidak seperti presiden-presiden lainnya yang sudah selesai paripurna tugas menjabat sebagai
presiden itu sudah menjadi mantan, akan tetapi mereka menikmati hidup bersama keluarganya, bersama anak cucunya, bahkan mereka bisa menikmati hidupnya ya. Akan tetapi Pak Jokowi ini tidak ya, beliau ini selalu dihujat, selalu dibicarakan terus oleh masyarakat. Setiap hari-harinya ada saja polemik tentang Pak Jokowi ya, tentang beberapa isu-isu yang saat ini sedang berkembang. Tentunya sangat liar sekali ya tentang Pak Jokowi ini. Dan ada apa sebenarnya? Apakah jika tidak ada api akan ada asap? Tentunya sangat tidak mungkin sekali tentunya ya. Masyarakat pasti berpikir seperti itu. Kita semua tahu, masyarakat semua tahu bagaimana kinerja Pak Jokowi ya. Banyak yang puas dengan kinerja Pak Jokowi, akan tetapi banyak juga yang tidak puas. Bahkan Pak Jokowi ini mengalami beberapa kritikan-kritikan yang sangat besar sekali. Salah satunya yaitu tentang korupsi, dugaan-dugaan korupsi, dugaan-dugaan ya, beberapa hal yang tentunya kita semua tahu ya, seperti kereta api ya, kereta api cepat, dan ada beberapa hal yaitu tentang konstitusi ya, tentang Gibran ya, jadi tentang dinasti ya. Itulah yang menjadi kita semua masyarakat terus membicarakan tentang hal ini ya, karena Pak Jokowi ya dianggap mungkin di negara ini atau di negeri ini pemimpin yang tentunya yang zolim ya, kalau masyarakat menganggap seperti itu. Nah, ini gejala-gejala yang seperti ini seharusnya tidak terjadi, akan tetapi tetap saja terjadi di negeri ini. Memang adanya terjadi ya, kalau tidak ada api tentunya ya mungkin tidak ada asap tadi ya. Dan dari mana sumbernya api tersebut ya, kita semua rakyat kecil kita juga sudah tahu ya. Akan tapi masyarakat kecil itu tidak bisa menyuarakan ya, tetap terbatas untuk menyuarakannya karena mungkin ada rasa-rasa takut, ada rasa-rasa yang kurang berani ya untuk menyuarakan ya. Dan tetapi juga banyak sekali yang penyambung lidah masyarakat, penyambung lidah rakyat ini banyak sekali yang sudah menyampaikan aspirasinya, bahkan mewakili masyarakat, mewakili rakyat untuk menyampaikan semuanya. Itu pun hingga saat ini ya kita bisa lihat di media ya, seperti apa ya, kabar seperti apa. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan mandek seperti itu saja ya kasus-kasusnya. Misalkan dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Pak Jokowi atau keluarga Pak Jokowi, itu pun mandek dan tidak jalan ya teman-teman ya. Seperti itulah di negeri kita ini. Memang sangat berat sekali kita untuk melawan penguasa, apalagi masyarakat atau rakyat jelata seperti kita, seperti saya ya. Itu memang sangat-sangat susah sekali, sangat sulit sekali untuk melawan penguasa. Penguasa itu tidak bisa dilawan ya, karena berat ya. Jika kita melawan tentunya urusannya ya kita semua tahu ya, seperti Roy Suryo dan kawan-kawan ya yang menanyakan ijazah Pak Jokowi, mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, itu pun sekarang berurusan dengan hukum dan mereka jadi tersangka ya. Itulah beratnya di negeri kita ini. Makanya kita kalau tidak berhati-hati dan kita berani menyuarakan, ya itulah konsekuensinya seperti itu. Maka dari itu rakyat kecil seperti saya ya, mungkin kita tidak bisa menyuarakan ya, tidak bisa berkoar-koar, walaupun kita ini sebenarnya hatinya sudah enak ya, sudah muak, akan tetapi ya kita hanya bisa diam saja ya teman-teman, tidak bisa menyampaikan sebuah aspirasi. Dan yang bisa menyampaikan, berani menyampaikan ya kita tahu mereka adalah tokoh-tokoh besar. Nah, kita cukup support dan dukung, doa bersama ya untuk mereka yang berani menyuarakan aspirasinya, karena mereka adalah penyambung lidah masyarakat, penyambung lidah kita. Mereka yang berani untuk memperjuangkan ya, dan berani untuk mengatakan atau berani berkata ya teman-teman ya. Dan ini tentunya sangat ironis sekali. Di negeri kita ternyata ada mantan presiden yang ceritanya seperti ini, yang setiap hari-harinya selalu dibicarakan dan itu tidak ada henti-hentinya. Tidak seperti mantan presiden lainnya yang mereka damai-damai saja, tidak ada yang membicarakan ya teman-teman ya. Dengan hal-hal yang seperti ini tentunya masyarakat juga menjadi pertanyaan ya, menjadi bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi dengan Pak Jokowi selama memimpin gitu ya.
selama kepemimpinan Pak Jokowi ini sebenarnya bagaimana kok bisa seperti ini ya. Korupsi di mana-mana ya, setelah 10 tahun ini ya Pak Jokowi memimpin itu korupsi ini sangat banyak sekali. Sangat besar sekali ya korupsi di negara kita ini. Dan tentunya ini memang kita wajib bertanya ya, wajib merenung ya. Kita wajib direnungkan hal ini ya teman-teman, agar negeri kita ini lebih bagus lagi dan lebih baik dan tertata.